Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing Bapak Bayu S. Wanda SIKOM MIKOM. Perkenalkan, nama saya Adinda Siti Salsa Azara dengan NIM J3A918499 dari kelas E Praktikum 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah, yaitu presentasi makalah seminar dengan judul Pengaruh Komunikasi Antar Pribadi terhadap Pembentukan Karakter Siswa Sentra SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan masuk kepada slide yang pertama. Di slide yang pertama ada latar belakang. Makalah seminar ini dilatar belakangi oleh yang pertama, yaitu komunikasi antar pribadi, di mana komunikasi antar pribadi ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka langsung, dan komunikasi ini sangat dominan di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kita gunakan dalam berbisnis, membangun sebuah hubungan, hingga memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua ada sentra. Sentra atau seni tradisional Semansa merupakan salah satu ekstrakurikuler atau organisasi yang ada di sekolah SMA Negeri 1, di mana anggotanya masih berusia remaja. Menurut Kejer et al. Tahun 2010, mengatakan masa remaja adalah masa yang penuh dengan perubahan hampir pada setiap aspek perkembangan dalam diri seseorang. Maka dapat dikatakan bahwa masa remaja ini merupakan masa yang rentan akan perubahan maupun pembentukan karakter yang baru. Maka pengendalian diri sangatlah penting saat kita memasuki usia masa remaja, dan komunikasi antar pribadi merupakan salah satu yang dilakukan dan berpengaruh terhadap perubahan karakter kita. Tentunya ini membutuhkan sebuah proses yang tidak singkat juga. Di slide yang berikutnya ada tujuan dan metode. Tujuan dari makalah seminar ini yang pertama adalah untuk mendeskripsikan proses komunikasi yang dilakukan antar pribadi di sentra. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan pada karakter sentra. Dan yang ketiga adalah mengetahui dampak apa yang timbul atau muncul dari komunikasi yang dilakukan oleh sentra terhadap karakter siswa sentra tersebut. Yang kedua ada metode. Yang pertama, lokasi dan waktu. Lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu di Jalan R. Hadidi Soekardi nomor 124, tepatnya di SMA Negeri 1, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dengan waktu pengerjaan yaitu sejak tanggal 10 sampai 24 April 2020. Yang kedua ada data instrumen. Data dan instrumen yang saya ambil yaitu melalui data primer, data sekunder, dan instrumen yang saya gunakan yaitu alat komunikasi serta internet. Yang ketiga ada teknik pengambilan data. Teknik pengambilan ini merupakan cara yang saya ambil untuk mengambil informasi yang saya butuhkan, yaitu yang pertama ada observasi yang telah saya lakukan sebelum learn from home ini diberlakukan. Yang kedua ada wawancara, di mana saya lakukan wawancara via WhatsApp dengan ketua sentra. Yang ketiga ada kuesioner, yaitu Google Form. Dan yang keempat ada studi pustaka. Di slide selanjutnya ada proses komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh sentra. Sentra atau seni tradisional Semansa selalu melakukan komunikasi antar pribadi setiap mereka bertemu atau berjumpa, dan cara mereka berkomunikasi pun menggunakan bahasa yang akrab, yang santai, tetapi tetap sopan tanpa memandang senioritas. Sebagai informasi, sentra ini merupakan salah satu eskul yang meniadakan senioritas, sehingga sentra berbeda dengan eskul lain yang sangat menjunjung tinggi senioritas. Berikut adalah proses komunikasi di mana saja yang biasanya sentra lakukan. Yang pertama adalah saat memulai kegiatan, di mana mereka selalu melakukan dengan berdoa dan salam. Setelah itu mereka akan berkomunikasi secara pribadi, entah hanya untuk bertanya mengenai hari, tentang pelajaran, hingga pertanyaan-pertanyaan pribadi lainnya. Setelah itu mereka akan terbagi dalam dua seksi latihan, yaitu seksi karawitan dan seksi tari, di mana saat seksi ini dilakukan mereka juga aktif melakukan komunikasi antar pribadi, seperti halnya memberikan pendapat satu sama lain. Yang kedua adalah saat hendak pentas. Sebisa mungkin mereka melakukan komunikasi antar pribadi karena hal ini berguna untuk menenangkan kegugupan satu sama lain saat sebelum tampil, dan juga untuk semakin membangun kekompakan satu sama lain agar tampil lebih baik lagi. Yang ketiga ada evaluasi kegiatan. Evaluasi ini biasanya mereka lakukan selama 2 minggu sekali atau memang di waktu yang mereka butuhkan. Biasanya pada evaluasi ini mereka akan memberikan pendapat mengenai kekurangan yang harus diperbaiki dan kelebihan yang harus diperhatikan atau dipertahankan oleh sesama anggotanya. Yang keempat ada saat waktu renggang. Sentra biasanya menyempatkan untuk bertemu di luar waktu eskul atau di luar waktu kumpul wajibnya. Entah itu hanya untuk sekedar berbincang
ataupun mengenai hal-hal pribadi lainnya. Biasanya hal ini digunakan oleh ketua untuk mengetahui pribadi-pribadi anggota apakah ada masalah yang terjadi ataukah ada ketidaknyamanan yang dirasakan. Hal ini untuk menghindari miskomunikasi dan menyelesaikan masalah yang ada, seperti memberi motivasi, memberikan cara penyelesaian masalah, dan juga untuk membiasakan para pribadi anggotanya berani mengutarakan pendapat kepada sang ketua. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu masih di dalam proses komunikasi juga. Jadi selain mereka melakukan proses komunikasi secara tatap muka langsung pribadinya, mereka juga menggunakan media komunikasi dalam berkomunikasi antar pribadi. Dan setelah diperlihatkan dalam diagramnya, hampir semua anggota memilih WhatsApp sebagai media sosial yang mereka gunakan dalam berkomunikasi antar pribadi. Di sini biasanya mereka memberikan informasi-informasi yang tidak dapat mereka berikan secara langsung, dan juga untuk mempertahankan hubungan mereka di saat mereka tidak dapat bertemu secara langsung seperti saat ini, yaitu di mana mereka harus study from home dan tidak bisa bertemu dengan anggota satu sama lain. Di slide selanjutnya ada faktor pengaruh perubahan pada karakter sentra. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial dari sentra sendiri terbilang sangatlah baik. Mereka memiliki lingkungan sosial yang ceria, menyenangkan, dan asik, serta itu juga diakui oleh eskul-eskul lain. Terutama di sentra ini tidak ada senioritas, sehingga suasana lingkungannya pun lebih menyenangkan dari eskul-eskul yang lainnya. Yang kedua adalah kedekatan antar pribadi. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, bahwa di sentra ini meniadakan senioritas, sehingga kedekatan antar pribadi antar anggotanya pun terbilang sangat dekat. Nah, tapi tidak ada senioritasan ini bukan berarti adik kelasnya menjadi tidak sopan. Akan tetapi dengan rasa kekeluargaan yang ada, membuat sang adik kelas pun mengerti apa itu arti hormat sebenarnya. Lalu yang ketiga ada kepribadian seseorang. Kepribadian dari seseorang sentra ini kebanyakan mereka memiliki kepribadian yang ceria, lincah, dan sangat menyenangkan. Dan sentra sendiri sangat menyukai kedekatan antar pribadi anggotanya. Dari situ komunikasi antar pribadi yang sering mereka lakukan pun dapat mempengaruhi karakter dari kepribadian orang lain, dan itu dapat berdampak sangat positif. Yang keempat ada cara berkomunikasi. Setiap manusia memiliki cara berkomunikasinya masing-masing, dan sentra pun juga memiliki cara berkomunikasi mereka. Mungkin mereka agak sedikit berisik, tetapi itu tidak mengganggu. Dan mereka pun juga tahu kapan mereka harus berbicara dengan cara yang lebih serius, seperti saat pentas itu berguna untuk menenangkan atau mengontrol diri mereka untuk tidak keluar dari batas mereka. Dan itu juga biasanya mereka contohkan kepada adik kelas, dan mungkin akan terus ditiru oleh adik kelasnya. Di slide berikutnya ada dampak komunikasi terhadap karakter anggota sentra. Jadi setelah berbagai proses yang dilakukan dan beberapa faktor yang mempengaruhi pun dapat memunculkan dampak dari komunikasi yang dilakukan terhadap karakter anggota sentra. Yang pertama adalah mereka menjadi lebih percaya diri. Banyak anggota yang membangun kepercayaan diri mereka setelah memasuki sentra. Di sini mereka memang dituntut untuk dapat tampil di depan umum, baik itu masyarakat sekolah maupun masyarakat luar sekolah. Dan biasanya mereka juga diberikan motivasi dukungan dari pembina, alumni, maupun sesama anggota untuk lebih percaya diri lagi. Yang kedua adalah aktif, di mana anggota sentra ini sangatlah aktif sebagian besarnya. Meskipun mereka di kelasnya agak sedikit pendiam, ada sedikit yang kurang aktif, tetapi saat di sentra mereka menjadi lebih aktif. Itu karena mereka seringnya melakukan komunikasi antar pribadi, sehingga tidak ada dinding atau tidak ada kecanggungan antar anggotanya, sehingga mereka dapat berekspresi lebih bebas. Dan keaktifan yang biasanya mereka lakukan saat sedang latihan itu seperti saling memberikan pendapat, saling memberikan ide mengenai sebuah proyek, mengenai sebuah gerakan tarik, entah itu kepada pembina maupun kepada sesama anggota. Yang ketiga adalah bertanggung jawab, di mana setiap anggota memiliki tanggung jawabnya masing-masing, entah itu anggota inti maupun anggota yang bukan inti. Dan di sentra ini mereka dilatih tanggung jawabnya seperti halnya ketua. Dia memiliki tanggung jawab untuk dapat berkomunikasi dengan semua anggota, dapat menyatukan tim, dan juga dapat menjaga hubungan semua anggotanya. Dan juga seperti halnya humas, di saat
sentra ini mengadakan sebuah perlombaan atau mengadakan sebuah pentas tari dari mereka sendiri, humas di sini sangatlah penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai acara yang mereka lakukan. Dan juga seperti hal lain lagi, yaitu ketua seksi tari karawitan dan ketua seksi tari, di mana mereka bertanggung jawab dalam menjembatani komunikasi antara pembina dan juga anggota sehingga tidak ada miskomunikasi yang terjadi. Dari tanggung jawab yang sering mereka lakukan, yang biasa mereka lakukan pun akhirnya menjadi melekat pada diri mereka sendiri dalam kehidupan diri mereka. Berikut adalah beberapa karakter ciri khas dari sentra. Bila yang tiga tadi merupakan karakter yang berdampak dari komunikasi yang dilakukan, maka berikut ini adalah karakter ciri khas yang memang ada di sentra, yaitu yang pertama ramah, yang kedua tahu kapan harus bicara lembut, yang ketiga asik, tidak sombong dan juga tegas. Slide berikutnya merupakan simpulan dan saran. Jadi yang kesimpulannya yang pertama adalah proses komunikasi dari sentra sangatlah baik. Mereka selalu melakukannya saat kumpul, pentas, evaluasi, dan juga saat waktu senggang. Mereka juga menggunakan media sosial WhatsApp untuk menjaga hubungan mereka. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi karakter sentra ada 4, yaitu lingkungan sosial yang baik, kedekatan antar pribadi anggotanya, kepribadian seseorang, dan juga cara mereka berkomunikasi. Yang ketiga ada dampak komunikasi yang dilakukan oleh sentra dapat mengubah karakter seseorang menjadi lebih percaya diri, lebih aktif, dan juga lebih bertanggung jawab. Berikutnya adalah saran. Saya sangat mengapresiasi sekali kepercayaan diri dari sentra, kepercayaan diri yang mereka bangun, tetapi saya sarankan untuk tidak terlalu berlebihan karena takutnya akan menjadi bumerang bagi diri kita suatu waktu. Yang kedua, komunikasi yang ketua lakukan ada baiknya lebih tegas karena meskipun di sini memang tidak ada senioritas, tetapi ketua harus memiliki dirinya sendiri untuk kebaikan kerja tim. Berikut ini merupakan lampiran dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, baik itu melalui via WhatsApp dan juga Google Form yang telah saya bagikan. Baiklah, kita sudah berada di penghujung presentasi. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing dan juga teman-teman sekalian yang telah hadir pada presentasi makalah seminar ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.